Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa dalam Bali Pos Talk tentunya, dan kita kali ini topiknya tentang pilkada. Proses tahap pilkada sebenarnya sudah dimulai, nanti pencoblosan tanggal 27 November. Sekarang dalam proses pendaftaran pemilih, tentu ini juga memiliki tingkat kerawanan. Saya akan mewawancarai pengamat politik Bapak Made Aryawan Payuse SH. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Win. Beliau juga seorang juru bendesa ini, kebetulan ketika mau kita wawancara akan ada acara berikutnya jadi berpakaian adat. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat Pak Win. Sehat. Juru bendesa ya. Kita bicara tentang tahap pilkada hari ini. Ini proses pendaftaran pemilih. Ya, mungkin sebagai pengamat politik melihat titik kerawanan, kira-kira apa yang akan jadi persoalan di pendaftaran pemilih ini penting untuk kita sampaikan kepada publik sebagai pemilih dan juga kepada penyelenggara pemilu kita atau pilkada kita. Ya, baik, terima kasih Pak Win, Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Pertama terkait dengan personal penyelenggara. Personal penyelenggara dalam proses pemutakhiran data pemilih ini menurut ketentuan KPU itu dilakukan oleh Pantarlih. Pantarlih itu 400 TPS-nya 400 orang pemilih, berarti dia 1 orang Pantarlihnya. Terus itu kalau 400 lebih berarti itu 2 orang Pantarlihnya. Dari sisi petugas kemudian konteksnya dengan pengawasan itu terjadi sedikit kekhawatiran lah terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan. Karena apa? Satu desa yang rata-rata lah itu 20 TPS kemudian ya. Sekarang dengan diawasi satu desa kelurahan itu cuma 1 pengawas desa kelurahan, pengawas pemilu desa kelurahan itu yang mengawasi. Dari sistem pengawasan juga tidak efektif bisa dilakukan. Karena yang harus dipastikan oleh pengawas itu adalah prosedurnya benar, terus itu petugas berjalan sesuai dengan tupoksi yang mereka harus lakukan. Itu satu dari sisi petugas. Terus itu yang kedua itu dari sisi data. Akses Panwas PKD itu, pengawas desa kelurahan, terhadap data yang dicuklit itu tidak sama, tidak ada. Gitu. Jadi kewajibannya pengawas itu hanya mengikuti, karena data itu hanya dimiliki oleh Pantarlih saja. Jadi kan mereka tidak bisa kemudian melakukan pengawasan di luar mengikuti mereka, gitu. Karena data mereka tidak punya, gitu kan. Jadi dengan kondisi seperti itu, ini juga terjadi ketimpangan. Yang kalau saya berpendapat demikian, dari pileg kemarin itu saya sudah sampaikan, bahwa apabila ingin pengawasan itu dilakukan secara efektif, kesetaraan data itu wajib. Gitu. Pantarlih dengan pengawas itu punya data yang sama, yang kemudian untuk bisa, kalau ini sudah berjalan 10, orang ini 1 orang, kemudian paling tidaklah, kalau ini sudah, seandainya pun sudah dilakukan, dia bisa cross check ulang dengan random, kan seperti itu, terhadap pemilih-pemilih yang TPS-nya sudah ditentukan. TPS siapa orangnya di TPS mana. Itu dari segi data. Terus itu yang kemudian dari segi aturan tentang pemilih. Makanya sekarang pemilih yang meninggal dunia itu terus masuk. Kenapa? Karena tidak adanya administrasi yang dilengkapi untuk memastikan itu tercoret. Secara sistem kependudukan kita. Sistem kependudukan kita kalau tidak ada surat keterangan kematian berarti dia tidak dicoret. Makanya muncul lagi dia. Dalam data pemilih. Dan dia masuk ke TPS mana itu? Ya, namanya tetap ada. Ya, tetap ada. Dan orangnya sudah jelas-jelas meninggal. Itu karena tidak punya akte kematian. Ya, karena tidak dilengkapinya administrasinya terkait dengan akte kematian. Karena semuanya sekarang harus akte. Nah, dengan kondisi seperti itu menjadi potensi apabila tidak dilakukan coklat itu dengan tegas, dengan benar-benar itu, potensinya adalah banyak pemilih yang partisipasi pemilih akan turun pasti itu, karena orang yang meninggal masih terdata, kan demikian. Dan potensi kecurangan itu juga bisa muncul dari sana karena orang yang meninggal kemudian tidak dicoret,
kemudian datanya masih ada, dan itu bisa disalahgunakan surat panggilan memilihnya gitu. Itu masalah, Pak. Ya, ya. Nah, belum lagi aturan KPU yang menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar apabila dia disabilitas mental, disabilitas fisik, motorik, sensorik, itu dicatatkan bahwa dia itu mengalami disabilitas. Pertanyaan saya, sejauh mana kemudian disabilitas mental ini untuk bisa dimasukkan? Kalau kemudian dikaitkan dengan itu harus ada surat keterangan apakah dia bisa memilih atau tidak dari dokter. Pemilih itu repot sekali kayaknya bakalan untuk bisa mengkondisikan bahwa ini loh anak saya bisa milih itu enggak. Orang yang punya hak pilih saja sudah tidak termotivasi gitu. Nah, dengan kondisi ini rawan juga, Pak. Apabila pemilih yang cacat mental, yang disabilitas mental ini kemudian didaftarkan, itu, dan faktanya bahwa yang bersangkutan kemungkinan untuk bisa memilih itu sangat kecil, surat panggilan memilihnya ini bisa disalahgunakan lagi potensinya. Gitu. Iya, iya. Jadi ini sebagai apa namanya fakta yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Jangankan untuk bisa mencarikan ke dokter surat keterangan bahwa anaknya tidak bisa memilih atau bisa memilih ke dokter jiwa gitu. Jangankan untuk itu, mereka yang punya hak pilih saja belum tentu mereka hadir untuk bisa memilih. Kan itu masalah itu. Ya, ya. Nah, kita harus berupaya ke depannya gimana potensi kecurangan ini bisa kita minimalisir. Jadi potensi kecurangan dalam proses pemilu ini sudah bisa dimulai dengan basisnya data pemilih. Data pemilih ini sudah bisa dimainkan. Bisa dimainkan, betul. Jadi sebenarnya ini juga krusial ya, Krusial. Tahapan pendaftaran pemilih ini harus betul-betul diperhatikan. Tapi Betul. sepertinya ini masalah klasik dari dulu. Dari dulu juga begitu. Ya, seperti yang meninggal namanya muncul lagi. Itu dari dulu pun Tanpa ada begitu. solusi sebenarnya. Tanpa ada solusi. Makanya kenapa kemudian faktualisasi terhadap keberadaan pemilih itu tidak dijadikan dasar juga bahwa memang secara fakta orang itu memang sudah meninggal. Kenapa kemudian tidak dicoret, kan itu aja masalahnya. Kalau sekarang kalau Anda sudah tahu itu, kalau dari sisi pemerintah kalau sudah tahu itu memang memang meninggal, suruh orang itu untuk bisa ngurus administrasi. Nah, kan ini semuanya menjadi punya pembenaran masing-masing, Pak Win. Tapi apakah kemudian jurnalis melihat tahap ini jangan hanya formalitas belaka saja. Dananya kan cukup besar ya. Betul loh, karena petugasnya banyak ya pasti besar, Pak. Apakah ini formalitas? Sekedar jalan aja. Karena terus setiap pemilu pemutaran terus. Apakah formalitas? Mau tidak mau suka tidak suka, prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan tahapan ya itu. Nah, pertanyaannya kemudian, perbaikan apa yang bisa kita munculkan kemudian dari pemilu ke pemilu? Ini kan pemerintah harusnya pembuat kebijakan itu harusnya mengkondisikan ini nih untuk perbaikannya. Ini loh wacana orang meninggal muncul lagi itu sudah dari dulu. Kok enggak selesai gitu? Kan itu masalahnya. Kalau memang semuanya faktanya orang meninggal kemudian pemerintah tahu, kenapa enggak pemerintah yang jemput bola kemudian untuk bisa mengklarifikasi itu dan membuatkan itu surat keterangan dengan membantu masyarakat yang tidak melapor. Kenapa tidak demikian langkahnya gitu kan? Kenapa enggak coba dibalik gitu loh? Kenapa harus masyarakat saja yang kemudian harus mengurus itu gitu? Dan kepentingannya surat keterangan kematian sekarang ini, kalau turun waris baru kemudian perlu surat keterangan itu baru mereka akan ngurus. Kalau mereka enggak ada urusan apa-apa, untuk sekedar pemilu boleh aja enggak bakalan mereka ngurus gitu kan? Ya. Kalau turun waris mungkin mereka akan urus surat keterangan itu gitu. Nah, pemerintah harus mencoba harus memikirkan tentang langkah perbaikannya ke depan gitu. Karena ini masalah klasik betul nih orang meninggal ini gitu. Ya. Kalau kita bicara tadi walaupun sudah sempat disinggung ada kemungkinan ini bisa menjadi peluang ada kecurangan juga bisa terjadi dimanfaatkan gitu. Tapi kira-kira apakah ini juga berpengaruh terhadap kualitas pemilu? Kalau sekarang orang melihat kualitasnya dari mana?
kalau dari sisi penyelenggara dulu ya, atau pemerintah lah, partisipasi pemilih Ya, itu itu yang minim. bisa Partisipasi pemilih, padahal banyak yang tidak berhak kemudian masuk dalam daftar pemilih. Bisa jadi demikian urusannya, makanya pemutahiran itu dilakukan untuk memastikan bahwa yang berhak memilih partisipasinya itu tidak turun gitu. Dengan jumlah yang banyak, pemilihnya 400, datang memilih 200. Padahal yang dari 400 ini banyak yang meninggal, cuman 300 sebenarnya. Akhirnya ini menjadi 50%, padahal harusnya sekitar 80% kan, Pak. Kan di sana masalahnya. Jadi orang pengamat semua itu mengkondisikan itu. Jadi melihat sesuatu itu dari partisipasi masyarakat. Jadi sebenarnya pesan pentingnya adalah bagaimana proses tahapan talih ini betul-betul dilaksanakan dengan serius, ya, konkretnya. Kemudian ini karena jangan sampai pertama menghabiskan uang, kemudian juga ini akan mempengaruhi kualitas pemilu karena partisipasi pemilih. Iya, terus menjadi tolok ukur gitu. Catatan kita adalah biasanya antara pileg dengan pilkada ini pasti ada penurunan. Nah, kalau kemarin kita lihat misalnya pileg kemarin sudah 83% lah untuk Bali gitu. Tapi kemarin sempat kita wawancarai kira-kira targetnya di pilkada hanya 70% atau 73, turun target partisipasi publik. Apakah ini memang ada gejala pileg dengan pilpres itu memang lebih tinggi partisipasinya dibandingkan dengan pilkada? Itu bisa asumsi-asumsi itu perlu penelitian lebih lanjut, Pak. Tapi paling tidak bahwa secara logika kepentingan publik daripada daripada memilih legislatif, eksekutif ataupun legislatif di tingkat pusat, kepentingan lebih dekatnya itu dengan pilkada ini sebenarnya. Jadi logikanya harusnya lebih tinggi partisipasinya, karena tingkatan keterkaitan kepentingannya lebih dekat, Pak. Nah, tapi ini kan perlu penelitian lebih lanjut, Pak, terkait dengan kenapa targetnya menjadi turun, gitu kan. Oke, kita tadi bicara tentang Pantalih. Pantalih itu kan panitia yang dibentuk oleh KPU. Tapi bagaimana Pak Yose melihat partisipasi publik sendiri untuk mereka, saya sudah terdaftar sih belum, atau gimana? Itu gimana? Masih rendah ya juga ya sebenarnya? Ya, artinya bahwa kebosanan pemilih itu tampak loh, Pak. Jadi orang sekarang masalah pendaftaran pemilih, orang enggak pernah bicara tentang itu gitu. Hanya penyelenggara saja yang bicara tentang itu gitu kan. Karena apa? Karena sosialisasi ke publik tidak gencar. Artinya tidak diupayakan segencar-gencarnya gitu loh. Bikin riuh ini tentang pendaftaran pemilih ini juga enggak. Ada madem saja, penyelenggara juga berjalan ada madem saja gitu kan, Pak. Jadi apalagi masyarakat karena terlalu seringnya proses ini dilakukan juga menganggap biasa-biasa saja di satu sisi. Nanti mereka akan protes pada saat hari H, mereka merasa tidak terdaftar, itu baru protes gitu kan. Jadi memang animo masyarakat untuk pemilihan ini memang akan nampak nih kok pada saat menjelang pemilihan saja sebenarnya, Pak, itu. Kalau proses tahapannya sudahlah, mereka juga tidak hirau itu. Dan itu kalau saya nih sebagai selaku pengamat kemudian yang mengamati kondisi dari pemilu ke pemilu, saya sangat berharap partisipasi partisipasi masyarakat dalam tahapan ini sudah dimulai dari sekarang. Ngehlah Anda bahwa apakah Anda sudah terdaftar apa enggak. Jangan ribut nanti di hari H gitu. Jadi itu penting sekali partisipasi masyarakat itu untuk mekanisme pemutahiran ini. Saya kira itu, Pak. Terus statement langsung dari Pak Yose. Ya, saya berharap bahwa penyelenggara memikirkan tentang kesetaraan data itu agar proses pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu itu bisa lebih efektif juga berlangsung. Terus itu yang kedua, masyarakat saya harapkan untuk partisipasinya lebih aktif lah. Untuk bisa apakah terdaftar atau tidak, itu dari sekarang lah. Mumpung ini proses ini sedang dilaksanakan oleh penyelenggara. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari hasil pemutahiran data pemilih ini. Saya kira itu, Pak. Dan juga menentukan kualitas pemilu nanti. Betul, nanti ujung-ujungnya itu. Baik, terima kasih Pak Yose atas waktunya dan penjelasan, kemudian memberikan kita wawasan tentang bagaimana pentingnya sebenarnya Pantalih ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Anda yang punya hak pilih silakan aktif juga gitu, jangan mengharapkan hanya panitia saja, karena partisipasi kita biasalah demokrasi seperti itu, kalau tingkat partisipasinya rendah juga nanti kualitas kepemimpinan yang dihasilkan juga konon akan rendah.
Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.